Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Patandean dengan NIM 2010070 dari kelas C, mahasiswi semester 3 dari STIK Tamaleta Makassar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar epidemiologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran mortalitas dan ukuran morbiditas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ukuran mortalitas. Jadi apa sih itu mortalitas? Mortalitas itu adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, dalam mortalitas itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah CFR atau angka kefatalan kasus. Yang kedua ada CDR atau angka kematian kasar. Yang ketiga ada ASDR, yaitu angka kematian menurut golongan umur, dan keempat ada UFMR atau angka kematian balita, dan kelima ada NMR atau angka kematian neonatal, dan keenam ada PMR atau angka kematian perinatal, dan yang ketujuh ada IMR atau angka kematian bayi, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada specific death rate. Jadi dalam mortalitas ini ada 8 jenis yang dapat kita pelajari. Nah, dari 8 jenis mortalitas yang tadi saya sebutkan, saya akan mengambil CDR sebagai contoh dan akan kita pelajari. Jadi apa sih itu CDR? CDR itu singkatan dari crude death rate atau angka kematian kasar. Angka kematian kasar yaitu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkatan kematian yang berbeda-beda. Jadi saya akan memberikan contoh soalnya beserta rumusnya yang sebagai berikut. Jadi selanjutnya adalah rumus dari ukuran mortalitas. Jadi rumusnya seperti ini. CDR sama dengan D dibagi dengan P dikali dengan K. Nah, keterangannya seperti ini. D adalah jumlah kematian dalam 1 tahun. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dan K adalah konstanta. Nah, jadi ini adalah rumus dari ukuran mortalitas. Setelah kita mengetahui rumusnya, maka kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, jumlah penduduk Kota Makassar pada tanggal 8 Januari 2001 sebesar 756.982 jiwa, dan pada tanggal 8 Januari 2002 sebesar 763.644 jiwa. Maka penduduk tengah tahun Kota Makassar tahun 2002 adalah, nah, untuk menghitung penduduk tengah tahunnya ini dilakukan dengan cara penduduk pada tanggal 8 Januari 2001 ditambah dengan penduduk pada tanggal 8 Januari 2002 dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. 756.982 ditambah 763.644 dibagi dengan 2. Jadi yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu yang di dalam kurung. Nah, setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan ini barulah dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 760.313 jiwa. Nah, jadi ini hasil dari penduduk tengah tahun Kota Makassar pada tahun 2002. Nah, selanjutnya
apabila ada 856 kematian selama tahun 2000, maka CDR Kota Makassar tahun 2002 adalah, nah, untuk mendapatkan hasil dari CDR-nya ini menggunakan rumus yang tadi, yaitu D dibagi P kali K. Nah, jadi D itu adalah jumlah kematian dalam satu tahun. Nah, jumlah kematiannya adalah 856. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, ini yang baru saja kita kerjakan tadi. Nah, hasilnya adalah 760.313 jiwa. Lalu dikali K. K-nya adalah konstanta, yaitu 1000. Jadi ditulis seperti ini. 856 dibagi dengan 760.313 dikali 1000. Nah, cara pengerjaannya ini yang terlebih dahulu dibagikan, dicari hasilnya. 856 dibagi 760.313 lalu dikali 1000. Nah, setelah mendapatkan hasil dari pembagian ini, maka dikali dengan 1000. Jadi hasil keseluruhannya yaitu 1,125. Nah, atau dibulatkan menjadi 1,12. Jadi hasilnya 1,12 tiap 1000 penduduk. Nah, jadi ini adalah hasil dari CDR-nya. Nah, jadi itulah tadi contoh soal beserta cara penyelesaiannya menggunakan rumus CDR. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran morbiditas. Jadi apa sih itu morbiditas? Nah, morbiditas yaitu jumlah penderita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, secara umum ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas adalah angka atau rate dan rasio, juga proporsi. Nah, pada morbiditas ini kita akan menggunakan rumus angka atau rate. Lebih tepatnya kita akan menggunakan rumus incidence rate. Nah, jadi incident rate atau incidency rate yaitu jumlah kelompok individu yang terdapat dalam penduduk suatu wilayah yang semula tidak sakit dan menjadi sakit dalam kurun waktu tertentu, dan pembilang pada proporsi tersebut adalah kasus baru. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menyelesaikan contoh soal yang berikut ini. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu ukuran morbiditas. Jadi berikut adalah rumusnya. Rumus yang akan kita pakai adalah incident rate. Jadi rumusnya itu P sama dengan D dibagi dengan N dikali K. Nah, berikut adalah keterangannya. Yang pertama adalah P. P itu adalah estimasi incidence rate. D adalah jumlah incidence atau kasus baru, dan N adalah jumlah individu yang semula tidak sakit. Nah, jadi ini adalah rumus dari incident rate. Setelah kita mengetahui rumus dari incident rate ini, maka kita akan mengerjakan contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, di Indonesia terdapat 38.004.000 jiwa. Nah, pada bulan Maret 2020
terdapat 1.528 yang terkena positif COVID. Dan pada April 2020 terdapat 10.118 positif COVID. Dan pada bulan Mei 2020 terdapat 23.851 yang terkena positif COVID. Jadi, berapakah incidence rate-nya? Nah, kita akan menyelesaikannya. Jadi, incidence rate-nya itu yang pertama itu D dibagi N dikali K. Nah, D adalah jumlah insidensinya. Nah, jumlah insidensinya atau kasus barunya ada 3. Maka kita akan memasukkan ke tiga-tiganya. Tapi terlebih dahulu kita akan menjumlahnya. Lalu 38.004.000 ini adalah N, jumlah individu yang semula tidak sakit. Nah, ini adalah jumlah dari keseluruhan jiwa yang ada di Indonesia. Nah, jadi dibagi 38.004.000 dikali K. Nah, K-nya itu adalah 100%. Jadi setelah ketiga kasus baru ini dijumlahkan, maka hasil dari penjumlahan itu dibagi dengan 38.004.000. Lalu setelah itu dikali 100, maka yang didapatkan adalah 0,00934.033. Jadi ini adalah hasil dari incident rate-nya. Nah, seperti itulah kira-kira cara mengerjakannya. Nah, jadi itulah contoh soal dari morbiditas beserta cara penyelesaiannya menggunakan rumus incident rate. Nah, jika teman-teman tidak memahami dengan apa yang saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa mencari di berbagai sumber lainnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai ukuran mortalitas dan ukuran morbiditas. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.